Alhamdulillah saya baik hari ini. Ibu apa kabar? Alhamdulillah hari ini Ibu berada dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap bersemangat untuk menjalankan rutinitas kita sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 7 Dumai yang kita cintai ini. Bu Cici, Ibu pada pertemuan kali ini ingin melakukan refleksi tindak lanjut terhadap observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kepada Bu Cici pada bulan Maret yang lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di kelas 11 MIPA dengan materi gelombang mekanik ya. Nah, dari supervisi atau observasi yang Ibu lakukan terhadap proses pembelajaran Bu Cici di kelas, Ibu ingin tahu nih, pertama bagaimana perasaan Bu Cici setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya senang karena di awal pembelajaran, ketika saya memulai pembelajaran, saya menanyakan perasaan anak, bagaimana perasaan mereka pada hari itu, dan 80% anak menyatakan dalam keadaan hati yang senang. Hanya saja ada beberapa anak yang dalam keadaan emosi yang tidak senang, kemudian tidak bisa mengekspresikan emosi mereka, jadi karena ada faktor itu, ada faktor dari keluarga. Jadi secara keseluruhan rasa saya itu menyenangkan karena anak secara antusias belajar dalam pembelajaran. Oke Bu Cici, untuk menyikapi ya dari permasalahan emosional anak ya, sosial emosional anak ini berbeda-beda. Bu Cici bisa melakukan ketika masuk ke kelas, Bu Cici menempelkan gambar, misalnya ada gambar bersalaman, nanti bersalaman dengan Bu Cici, atau gambar goyang-goyang bunga untuk membangkitkan semangat mereka belajar. Kemudian yang ketiga mungkin bisa berpelukan mungkin sesama siswi yang cewek. Terus juga Bu Cici bisa mungkin membuatkan emoticon love. Jadi anak-anak bisa memilih pas ketika masuk ke kelas, anak-anak memilih emosi mana yang sedang mereka rasakan pada saat mereka akan memulai pembelajaran. Kemudian berikutnya Bu Cici, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Menurut saya, tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam proses pembelajaran itu hampir sudah memenuhi target tujuan pembelajaran yang saya harapkan pada pembelajaran gelombang mekanik. Oke, berarti kalau kita presentasikan kira-kira berapa persen targetnya Bu Cici? Sekitar 90% tujuan pembelajaran sudah tercapai. Dari mana kita bisa memperolehnya Bu Cici? Targetnya 90%. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di dalam model pembelajaran problem based learning itu ada sintak-sintak yang harus saya lakukan dari awal pembukaan, dari fase-fase di dalam kegiatan inti sampai ke itu hampir seluruhnya sudah saya laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan. Coba Ibu Cici sebutkan fase yang pertama atau dalam proses pembelajaran itu apa saja yang kita lakukan. Fase yang pertama itu di awal pembukaan, pastikan menyampaikan salam, kemudian menyampaikan perasaan, persepsi anak. Kemudian fase yang pertama di kegiatan inti di dalam program dasar itu yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Kita menyampaikan masalah dulu di awal itu. Jadi anak itu masalah yang akan kita temukan itu seperti apa. Yang kedua, fase kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kita mengorganisasikan anak-anak sesuai kelompok masing-masing. Yang ketiga, setelah kita mengorganisasikan anak di dalam kelompok, kita membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Jadi setiap kelompok yang sudah saya bagi, anak diberikan LKPD. Nah, dari LKPD, dari pembelajaran yang kita laksanakan, saya juga memandu mereka sebagai koordinator, sebagai perantara antara mereka memahami pemahaman yang akan ditemukan
Jadi yang terakhir itu baru menganalisis dan mengevaluasi, mengembangkan, menyajikan hasil karya. Jadi anak-anak setelah menemukan nih dari masalah itu mereka temukan, mereka mempresentasikan hasil apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka dari masalah, mereka menemukan, mereka mempresentasikan. Yang terakhir baru mereka menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi apa yang dipresentasikan, mereka menyatukan apa sih jawaban dari masalah yang kita paparkan di awal. Jawaban. Jadi mereka akumulasi dari jawaban mereka, dan saya sebagai guru mengkoordinir jawaban yang benar. Oke Bu Cici, kemarin ketika observasi berarti Bu Cici menggunakan model PBL, dan di dalam model itu kita temukan ada sintaknya dan disesuaikan itu pada kegiatan inti. Nah, jadi target yang Bu Cici katakan 90% tadi diperoleh dari berlangsungnya proses pembelajaran melalui penilaian LKPD yang diserahkan kepada siswa. Nah, kemudian Bu Cici, bagaimana perkiraan Bu Cici mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Berdasarkan sitak yang saya laksanakan dari pembelajaran, tujuan pembelajarannya yang sudah tercapai itu 90%. Nah, kemudian menurut Bu Cici, ketika Bu Cici melakukan proses pembelajaran, kesulitan-kesulitan apa saja yang Bu Cici temukan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Saya bagi kesulitannya itu dalam 3 bagian dulu. Yang pertama mungkin di pembukaan. Ketika di pembukaan saya yang menyampaikan salam, berdoa, dan kemudian saya menanyakan perasaan anak. Saya kan memaparkan pakai pertanyaan tuh, Bu, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang, marah, atau kecewa? Dan 80% mereka mengatakan dalam kondisi hati yang senang. Namun hanya saja ada beberapa anak yang tidak bisa mengekspresikan emosi mereka, mungkin karena ada faktor lingkungan atau dari faktor luar, atau dari faktor keluarga yang terbawa sampai di sekolah, sehingga suasana hati mereka juga tidak baik. Yang kedua, yang permasalahan di kegiatan ini, tadi kan ada fase-fasenya Bu. Jadi di awal itu saya memaparkan video pembelajaran dulu. Ketika saya memaparkan video pembelajaran, ada beberapa anak itu yang tidak paham. Mungkin karena gaya belajar anak juga berbeda-beda ya Bu. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Jadi ketika saya menampilkan, mungkin ada beberapa anak dengan gaya belajar yang berbeda masih kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian ketika di penutup, itu kan ketika mereka mulai mempresentasikan, mulai menyampaikan pendapat, ada anak yang kurang responsif dalam menyampaikan. Itu saja, hanya temannya itu saja, karena mereka tidak percaya diri, atau karena ya udah ada temannya ini, mereka ragu dengan jawaban mereka sendiri. Itu jadi kesulitan yang saya itu biasa dari pembukaan ini dan dari Oke. Terima kasih Bu Cici untuk mengungkapkan kesulitan yang Bu Cici rasakan ketika pembelajaran. Nah, untuk penguatannya, ketika pembukaan Bu Cici bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak dengan menanyakan kondisi keluarganya. Nah, hari ini mereka dengan orang tuanya bagaimana di rumah sebelum berangkat ke sekolah, bagaimana dengan orang tua di rumah tadi? Apakah ada persalaman atau berpamitan untuk berangkat sekolah? Nah, jadi minta restu orang tua. Jadi Bu Cici bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran kita di kelas. Yang kedua, Bu Cici untuk kegiatan inti membagi atau memetakan anak-anak berdasarkan gaya belajar, kemudian juga minatnya, kebutuhan belajar. Bu Cici bisa melakukan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran sehingga Bu Cici mengetahui ada anak yang paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham.
belajar tadi bisa kita tentukan menggunakan angket. Nah, kita sebarkan angket sehingga kita nanti mengetahui anak ini gaya belajarnya auditori. Nah, berarti dia mungkin, apakah kamu suka musik? Kalau dia cinta musik berarti dia suka mendengar. Kemudian visual dan kemudian kinestetik itu biasanya suka praktek tuh Bu Cici. Jadi kita bawa anak-anak kita tidak berada di dalam kelas saja. Anak-anak ini berada di luar kelas untuk mempraktekkan misalkan gelombang mekanik yang bisa disesuaikan dengan kondisi atau sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian terakhir penutup, untuk menumbuhkan minat anak dan aktivitas anak, responsif anak, Bu Cici bisa membagi anak yang dalam kelompok tadi ada perannya. Ada yang sebagai ketua, ada yang sebagai notulen, dan sebagai presenter. Sehingga mereka dapat tanggung jawab masing-masing di dalam kelompok dan akhirnya mereka menyumbangkan pikiran mereka dan jawaban mereka untuk menyelesaikan LKPD yang telah Bu Cici berikan. Nah, baik Bu Cici, untuk berikutnya tantangan apa yang Bu Cici hadapi dalam melakukan perubahan nantinya pada pembelajaran berikutnya? Pertama ada tiga tantangan yang pertama itu dari konsistensi peserta didik, kemudian ada ketersediaan sumber daya, kemudian ada dari perkembangan sekolah dan rekan kerja. Ini yang paling urgent yang menurut saya Bu. Tantangan yang pertama itu adalah konsistensi peserta didik, karena anak itu sudah terbiasa dengan cara belajar yang lama, dengan cara konvensional atau ceramah. Jadi kita mereka harus beradaptasi dengan model pembelajaran yang baru yang sudah beradaptasi dengan teknologi. Dan saya juga dulu belajar beradaptasi, membuat model pembelajaran yang menarik, interaktif, aktif, dan menyenangkan. Sehingga apa yang saya sampaikan, konten materi yang saya sampaikan juga sampai ke anak paham, dan saya pun senang dengan apa yang saya sampaikan. Apalagi kita sedang berada di dunia digital, jadi kita mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi anak harus beradaptasi, dan saya juga beradaptasi dengan cara belajar lama menjadi cara belajar yang baru. Itu tantangan yang paling penting. Jadi menurut Bu Cici bahwa tantangan itu berasal dari dalam diri Bu Cici atau dari luar diri? Kendali luar diri, dari anak juga ya Bu, tapi dari dalam diri saya harus belajar sebagai seorang guru, karena kan guru itu seorang pembelajar sepanjang hayat ya Bu. Oke, makasih Bu Cici. Benar apa yang Bu Cici katakan, bahwa kita selalu mengupgrade ilmu pengetahuan di era digitalisasi saat ini. Nah, seperti yang Bu Cici sampaikan tadi, Bu Cici bisa melakukan pendekatan inovatif dan juga model pembelajaran yang variatif. Nah, misalnya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis permainan atau games ya. Karena anak-anak ini kadang tertarik dengan yang namanya bermain ya, meskipun mereka pada fase E. Kemudian pembelajaran berbasis tanya jawab, mengasihkan pertanyaan, thinking, improving by questioning. Jadi pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bisa kita berikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang tersusun di dalam LKPD. Kemudian dari tantangan yang Ibu Cici sampaikan tadi, apakah Bu Cici menemukan inspirasi baru nantinya dalam pembelajaran yang selanjutnya? Berdasarkan upaya tindak lanjut yang saya lakukan, saya menemukan bahwa inspirasi baru dalam bentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan peserta didik, yaitu dengan membuat media ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga mereka bisa lebih aktif dan fokus dalam menerima materi pembelajaran. Kemudian apalagi Bu bisa Ibu explore dari pembelajaran sudah berlangsung, kemudian meningkatkannya ke depan? Berdasarkan upaya tindak lanjut tadi, saya memutuskan untuk belajar mengintegrasikan teknologi yang baru ke dalam pembelajaran mereka untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik
dalam menyajikan materi secara lebih dinamis. Jadi membuat media ajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan untuk supaya lebih interaktif terhadap peserta. Kemudian untuk peningkatan disiplin positif anak di kelas bagaimana Bu Cici? Peningkatan Pembentukan dan peningkatan disiplin positif pada peserta didik. Yang pertama saya membuka dialog dengan komunikasi yang asertif kepada peserta didik, kemudian melakukan refleksi secara berkala terkait kesepakatan kelas yang dibuat. Kemudian melakukan pendekatan positif tanpa kekerasan dengan memotivasi, merefleksi kesalahan dan berempati. Kemudian melakukan segitiga restitusi. Oke, Bu Cici, terima kasih atas penjelasan yang Bu Cici berikan. Nah, jadi pada dasarnya sebagai guru itu kita memang harus mengingat ya Bu, 3 prinsip itu ingaso suntulodo, ingmadio manguntarsa dan diberi handayani. Jadi sekolah ramah anak, sekolah ya yang dimana kita selalu memberikan hal-hal terbaik bagi anak, walaupun itu dalam verbal ucapan ya, bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik, namun juga dalam keseharian kita. Mungkin anak-anak kita ini ada gelar yang bisa kita panggil mereka kalau saya intan payung, ya kan? Apalagi sayang, ya, tidak apa-apa Bu kita memberikan ucapan seperti itu karena mereka adalah anak-anak kita. Bukan kasih apa? Memberi kasih sayang itu bukan ada unsur nafsunya, tapi namun memberikan kasih sayang yang tulus seorang pendidik kepada anaknya. Terakhir Bu Cici, dari inspirasi yang Bu Cici berikan tadi, berarti Bu Cici nanti akan mempraktikkan inspirasi tadi dari upaya tindak lanjut yang Bu Cici berikan dengan memperhatikan langkah-langkah. Yang pertama, Bu Cici menganalisis kebutuhan belajar siswa dengan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Kemudian Ibu Cici bisa mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Nah, ini di kelas 11 kita masih menggunakan kurikulum K13, berarti Bu Cici bisa melihat dari KT-nya, jadi di peta. Nah, mengidentifikasi sehingga Bu Cici tadi bisa membuat media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran ini harus memakai media pembelajaran digital? Atau hanya bisa nanti menggunakan peta konsep saja. Nah, jadi Bu Cici identifikasi tujuan, kemudian pilih strategi pembelajaran sehingga pembelajaran kita menghasilkan pembelajaran yang pakem tadi, pembelajaran efektif, aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi itu saja untuk penilaian terhadap upaya tindak lanjut dari Bu Cici. Nah, kemudian berikutnya upaya peningkatan kinerja guru dari Bu Cici. Apa yang dapat Ibu Cici berikan perubahan praktik nyata atau aksi nyata guru di ruang kelas nantinya. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi perubahan praktik yang saya lakukan setelah proses tindak lanjut ini di dalam kelas, mungkin saya lebih memperhatikan bagaimana tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, keefektifannya, apakah perlu menggunakan media ajar yang digital atau hanya sekedar peta konsep. Kemudian memetakan anak sesuai gaya belajar mereka, apakah mereka auditori atau visual atau seperti itu, menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Kemudian di dalam kelompok saya juga belajar memberikan mereka posisi sebagai ketua, sebagai bendahara, atau sebagai sekretaris reguler. Jadi mereka diberikan posisi di dalam kelompok untuk mereka punya tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat mereka. Terus apa lagi Bu Cici yang bisa Ibu Cici lakukan rencananya untuk memastikan perubahan itu terjadi? Rencana Bu Cici untuk mengatasi tantangan agar bisa memastikan perubahan-perubahan yang disampaikan tadi dapat dilaksanakan. Mungkin setelah tindak lanjut dilaksanakan,
pembelajaran ke depannya, saya juga belajar memetakan tujuan pembelajaran supaya lebih efektif ke depannya, dan proses pembelajaran juga efektif dari apa yang telah saya lakukan, kesulitan-kesulitan yang saya lakukan dalam pembelajaran sebelumnya. Jadi pembelajaran mendatang jauh lebih mudah atau mempermudah saya untuk mengurangi kesulitan. Ibu Cici, dari hal yang Ibu sampaikan, nah di sini dapat Ibu simpulkan ada upaya yang dilakukan Ibu Cici untuk peningkatan kinerja untuk mendapatkan respon positif dari peserta didik melalui membuat media ajar yang digital, kemudian menghasilkan LKPD sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian instruksi dalam LKPD itu juga nanti akan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, ada yang audio visual, kemudian juga kinestetik. Nah, kemudian langkah-langkah yang perlu dilakukan nantinya untuk pembelajaran berkelanjutan, Bu Cici dapat mengidentifikasi kembali tujuan, kemudian mengintegrasikan teknologi, ya, integrasikan teknologi di dalam pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang interaktif. Nah, keterlibatan siswa itu yang utama. Jadi diharapkan semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, jadi secara umum, mari kita secara bersama-sama mengidentifikasikan Bu Cici hal-hal yang sudah mantap dan hal-hal yang harus Ibu Cici peningkatan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini. Hal-hal yang mantap apa saja Bu Cici? Hal-hal yang mantap mungkin yang pertama, perasaan anak 80% dalam keadaan senang untuk pembelajaran. Yang kedua, saya melaksanakan proses pembelajaran sesuai sintak yang saya buat. Kemudian pembelajarannya menggunakan media ajar interaktif, jadi anak lebih interaktif dalam berkomunikasi di dalam kelompok. Kemudian mereka bisa menggunakan laboratorium visual, jadi mereka yang karena kita keterbatasan sumber daya, kita bisa menggunakan laboratorium visual yang kita gunakan. Oke Bu Cici, dengan demikian apa yang akan Bu Cici lakukan untuk pertemuan berikutnya pada kelas-kelas reguler lainnya? Kemudian pertemuan selanjutnya mungkin menggunakan model pembelajaran yang berbeda ya Bu. Tadi juga Ibu sampaikan mungkin saya bisa menggunakan project based learning atau menggunakan pembelajaran tim games turnamen. Jadi saya juga pertemuan selanjutnya bisa menggunakan model pembelajaran yang lain. Jadi supaya anak pun lebih senang di dalam pembelajaran, mereka menggunakan konten materi pembelajaran dengan baik. Itu dalam proyek mereka lebih aktif membuat sesuatu, menemukan sesuatu. Kalau bikin games turnamen mungkin karena zamannya anak juga bermain game, jadi dengan game itu anak juga belajar untuk memahami materi yang saya sampaikan. Baik Bu Cici, demikian diskusi tindak lanjut kita terhadap observasi kelas yang Ibu lakukan. Nah, di sini dapat disimpulkan untuk kita bersama-sama mengintegrasikan yang pertama pembelajaran sosial emosional di kelas, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana bisa kita pilah menjadi 3, ada produk, konten, kemudian satu lagi adalah substansinya, ya. Terima kasih Bu Cici atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran kita di ruang-ruang kelas dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 75 yang kita cintai. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Cici? Itu saja untuk ini. Menurut saya ya, saya sebagai pembelajar, saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah, dukungan pemberat dan teman sejawat untuk sama-sama berkoordinasi, saling bekerja sama untuk sama-sama meningkatkan
meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 7 ini. Oke Bu Cici, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini untuk refleksi tindak lanjut. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.